Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun Teknik Jaya. Teknik satu tak terkalahkan. Perkenalkan, nama saya Zain Ilmi dengan NPM 221506176. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika dengan jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menyimak tentang materi PKKMB selama 4 hari. Iya. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume materi PKKMB Universitas Lampung 2022. Pertama-tama, seperti yang ada di judul resume PKKMB. Nah, untuk hari pertama, materi PKKMB hari pertama adalah tentang peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang dinarasumberkan oleh Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus, SIK MSI MM. Contoh kasus pelanggaran hukum di dunia maya, yaitu cyberbullying, penipuan online, penipuan phishing, dan bom email. Lalu bagaimana caranya agar terhindar dari Undang-Undang ITE, yaitu penggunaan internet harus lebih teliti sebelum membagikan sebuah berita, mengecek kembali ketika ingin bertransaksi di internet, informasi yang dibuat harus berdasarkan pada fakta yang ada, jangan hanya mengkritik, tapi harus memberi solusi dari masalah tersebut. Meminta maaflah jika kita salah, dan jangan malu untuk meminta maaf, ini yang paling penting. Lalu segera melapor ke pihak berwajib jika menjadi korban di sosial media. Dan untuk materi yang kedua, pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual yang anti kekerasan dan perundungan. Yang pematerinya adalah Dr. Susetyo Herawati STMSI. Tujuan dari pengembangan karakter adalah untuk menjadikan mahasiswa menjadi mean of analysis, karena mahasiswa akan menjadi penerus bangsa yang membuat Indonesia semakin maju. Lalu untuk materi yang ketiga, pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Pematerinya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, MA. Kiat-kiat menjaga toleransi umat beragamanya ada beberapa, yaitu tetap menghormati agama lain, tidak mengolok-olok agama lain, tidak membandingkan agama kita dengan agama teman, tidak merusak tempat ibadah agama lain, serta saling menghargai walau berbeda agama. Dan ini foto PKKMB hari pertama. Jadi PKKMB ini online, dibagi jadi dua, online dan offline. Untuk offline itu ada 125 orang, diambil dari masing-masing fakultas. Lalu materi PKKMB hari kedua, yaitu pematerinya Profesor Dr. Heriandi MSI dengan judul materi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tujuannya adalah untuk mendorong proses pembelajaran agar semakin otonom dan fleksibel, lalu menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Contoh kegiatan Merdeka Belajar yaitu pertukaran pelajar, magang praktik atau praktik kerja, asisten mengajar di satuan pendidik, penelitian atau riset, serta proyek kemanusiaan. Lalu materi yang kedua dengan pemateri Profesor Dr. Asep Sukohar MKes dengan judul materi Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Risiko, dan Kampus Sehat. Kampus Sehat dan Health Promoting University, yaitu gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi, dan gerakan ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Upaya Kampus Sehat Unila, Zero Tolerance Area, parkir terpadu, pembatasan kendaraan bermotor agar mengurangi polusi, arboretum, tempat penanaman pohon dan anggrek, Aquanila, pengelola sumber air, serta tempat pembuangan sampah terpadu. Untuk materi yang ketiga, etika dan norma kehidupan kampus dengan pemateri Profesor Dr. Yulianto MSI. Tujuan mahasiswa itu bukan hanya mengajar IPK, tapi mampu memimpin dengan baik, mengungkapkan pendapat di depan banyak orang. Lalu 10 karakter mahasiswa idealnya, yaitu rajin belajar, mempunyai orientasi yang jelas, bermanfaat bagi orang lain, dapat menyesuaikan diri, peduli terhadap lingkungan, kreatif, inovatif, disiplin, rendah hati, serta mempunyai cita-cita yang tinggi. Dan untuk materi yang keempat dengan pemateri Profesor Soeharto PhD,
dengan judul materi perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus di masa COVID-19. Era evolusi industri 4.0 ini menjadi tantangan bagi kita dan harus mempunyai inovasi yang lebih tinggi dalam menghadapi era ketidakpastian seperti ini. Bukan hanya kita mahasiswa Indonesia saja, melainkan mahasiswa luar negeri pun sama. Hanya saja mereka sudah dapat teknologi yang lebih tinggi sehingga mereka dapat berpikir bagaimana cara menghadapinya. Dan foto PKKMB hari kedua masih sama, online offline. Materi PKKMB hari ketiganya yaitu tentang penyampaian informasi mengenai jurusan dan prodi di Fakultas Teknik atau program studi di Fakultas Teknik. Jurusan di Fakultas Teknik ada 7, yaitu Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Kimia, Teknik Geofisika, Teknik Arsitektur, Teknik Geodesi. Dan yang kedua untuk materinya adalah sumber daya manusia yang terdapat di Universitas Lampung atau dalam hal ini tenaga pendidiknya, yaitu Fakultas Teknik mempunyai 189 dosen, 6 guru besar, persentase doktor 30%, dengan dosen-dosen lulusan dalam dan luar negeri, serta 128 tenaga pendidik. Nah, ini foto PKKMB hari ketiganya, sudah mulai offline semua, di masing-masing fakultas tentunya. Lalu untuk materi PKKMB hari keempatnya, yaitu materi yang pertama, pengenalan himpunan mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung atau Himatro Unila. Lalu yang kedua, profil program studi S1 Teknik Informatika dan Teknik Elektro Universitas Lampung. Lalu yang ketiga, perkenalan dosen jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung. Ini foto PKKMB hari keempat di dalam ruangan. Sekian dan terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada salah tutur kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.